Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan malam ini. Materinya tentang lain-lain. Sesuai di modul ya. Miscellaneous kita bahas hari ini, tapi seperti biasa. Sebelum mulai dan nanti di akhir kita capture berita acara dulu. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, oh ini sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang apa namanya tugas kelompok ya, tugas kelompok apa ya? Penentuan kelompoknya tadi pagi sudah saya taruh di Discord, silahkan dilihat. Mungkin saya coba tayangin kembali ya. Bentar, saya tayangin dulu. Oh belum share. Share. Oke, ini yang saya share di Discord ya, jadi nanti silakan dicek, dilihat lagi siapa kelompoknya siapa. Mudah-mudahan sudah bisa menghubungi yang bersangkutannya. Ada email yang bisa dihubungi masing-masing kelompoknya ya. Jadi yang ada di sini silakan menghubungi dulu. Kalau misalkan Pak, saya menghubungi rekan saya tidak ada respon, terus kemudian akhirnya saya bikin sendiri. Ya nggak apa-apa, silakan disampaikan. Nah, artinya Anda berhak untuk menginfokan ke saya kinerja rekannya. Jadi silakan apa ya istilahnya? Disampaikan permasalahannya. Misalkan dihubungi nyambung Pak, tapi udah gitu menghilang. Ghosting, ya sama, silakan disampaikan. Jadi nanti penilaian pun atas dasar kerja timnya seperti apa. Kalau memang kerja timnya oke, berarti tidak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata kerja timnya tidak oke, dalam tanda kutip temannya tidak berkontribusi sama sekali, ya sudah. Saya akan memberikan nilai untuk yang ada kontribusinya. Jangan takut kalau misalkan ini japri pun boleh, japri ke apa namanya ke Discord saya ataupun email saya, ya, saya persilakan. Terus kemudian yang paling bawah ini kebetulan karena nggak mungkin saya bikin 3 sama 1, jadi saya bikin 2. Ya, jadi silakan berdiskusi untuk yang kelompok di bawah. Jadi saya punya 30 kelompok. Mudah-mudahan semua bisa menyelesaikan presentasi untuk final project di Python. Oke, sekarang kita masuk ke modul lain-lain. Modul lain-lain yang disampaikan di sini lebih banyak bermain dengan generator sama iteratornya. Kemudian kayaknya cuma itu sih. Sebentar, saya lihat. Iya, sepertinya baru bermain dengan itu. Karena yang lainnya waktunya tidak mungkin dilakukan. Jadi kita bicara generator, iterator, dan closure. Oke, sip. Kita select lagi. Oke.
Oke, materi kita tentang generator, iterator, dan closure. Di sini intinya memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kalau misalkan kita menggunakan generator ataupun iterator seperti apa, closure yang digunakan juga seperti apa. Karena kadang-kadang kita akan bikin seperti yang disampaikan di apa namanya, di materi-materi sebelumnya di computational thinking kalau nggak salah. Nah, computational thinking ini kita akan bicara bagaimana simplifikasi dari sebuah penyelesaian permasalahan, karena Python ini memudahkan penulisan sehingga terkesan lebih ringkas, lebih mudah. Ya. Jadi nanti ini memang berat sih materinya. Materinya berat karena biasanya memerlukan tingkat pemahaman yang lebih tinggi karena misalkan nanti kita bicara tentang list komprehensif misalkan. Nah, oke, kita lanjut saja. Kita bicara apa itu generator dan apa itu iterator. Generator di sini ya, bisa dibilang sesuatu rangkaian yang mengontrol proses iterasi. Jadi generator dan iterator ini sebenarnya saling terkait. Cuma kadang-kadang nanti kita bisa membuat sebuah iterasi sendiri ataupun kita membuat sebuah generator yang di dalamnya merupakan sebuah proses iterasi yang terjadi. Contoh di sini kita bisa lihat, bentar saya rasain pointernya. Saya punya fungsi for i in range 5, kemudian print i. Ya. Dari di sini kita bisa lihat fungsi range ini sebenarnya adalah merupakan sebuah generator, yang mana sebenarnya adalah sebuah iterator. Jadi bingung kata-katanya biasanya pemahamannya. Generator yang mana sebenarnya adalah sebuah iterator. So, bedanya gimana? Nah, kita lihat sini. Berarti generator ini mengembalikan serangkaian nilai yang secara umum dipanggil lebih dari sekali. Jadi kalau ngomong for i in range 5, seolah-olah saya akan mengulang-ulang prosesnya sampai sebanyak 6 kali. Ya, range 5 ini kan karena startnya dari 0 sampai 5. Jadi ada 6 kali proses pemanggilannya dilakukan. Jadi di sini bisa disebut, di sini disebutkan generator range ini akan dipanggil 6 kali dan memberikan 5 nilai berikutnya dari 0 hingga 4, dan akhir rangkaian yang kelimanya adalah selesai. Ya, proses ini terlihat sebenarnya bukan terlihat, istilahnya dia membuat 5 kali penampilan, tapi di range yang ke-6-nya dia akan menghentikan di range yang kelimanya dia akan menghentikan prosesnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6 kali itu dari 0 sampai ke 4, dan terakhir yang kelima dianggap selesai. Nah, sedangkan untuk iterator sendiri, ini perilakunya adalah aturan yang diberlakukan oleh pernyataan for dan in-nya ini tadi. Jadi ada untuk i dalam range 5, tampilkan i, artinya di sini menampilkan mengulangi objek. Objeknya bisa banyak. Ya. Objek yang dalam misalkan sini seperti sebuah list, sebuah tuple, sebuah set, ataupun memang sebuah range iterasi dari X sampai Y. Nah, di sini apa namanya? Iterator di sini diimplementasikan menggunakan kelas dengan variabel lokal untuk iterasi yang tidak diperlukan. Oke. Nah, sebuah generator adalah sebuah fungsi yang mengembalikan objek generator yang bisa kita panggil dengan metode next sedemikian rupa sehingga setiap pemanggilan akan mengembalikan nilai berikutnya. Jadi ada fungsi next, kemudian fungsi normal di Python menggunakan keyword return untuk mengembalikan sebuah nilai. Tapi generator menggunakan keyword yield untuk mengembalikan nilainya. Jadi fungsi normal Python yang
biasa kita gunakan def itu biasanya menggunakan keyword return untuk mengembalikan nilainya. Tapi generator dia akan menggunakan keyword yield untuk mengembalikan nilainya. Jadi bisa berarti setiap fungsi Python yang berisi yield adalah fungsi generator. Jadi kalau teman-teman menemukan fungsi return, ini adalah fungsi yang didefinisikan oleh Python secara normal, tapi kalau ada keyword yield-nya, ini adalah fungsi generator yang didefinisikan, di mana nanti kita bisa lihat bedanya ya. Statement yield ini biasanya menghentikan fungsi dan menyimpan state locker agar bisa dilanjutkan tepat seperti saat dihentikan. Artinya nanti kita bisa lihat bedanya kalau return ini dia langsung mengembalikan sebuah nilai tanpa harus bukan tanpa harus istilahnya dia langsung keluar gitu ya. Tapi kalau fungsi yield ini dia tidak menghentikan prosesnya, dia hanya mengembalikan nilai state-nya. Ya, jadi di sini fungsi generator bisa memiliki satu atau lebih statement yield. Nah, jadi yield-nya ini seolah dia hanya mengembalikan tapi tidak mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Jadi cuma mengeluarkan sebuah nilai, mengembalikan sebuah nilainya. Beda dengan return, kalau return begitu kita ingin mengembalikan nilainya, walaupun itu dalam sebuah proses looping ataupun proses looping dia akan langsung berhenti. Oke. Sebuah generator Python adalah sebuah kelas yang mendefinisikan dengan sebuah function namanya iter, fungsi iterasi. Nah, sebagian besar Python bersifat iterable. Artinya kita bisa melakukan looping terhadap elemen di dalam objek tersebut. Contoh iterable pattern-nya misalkan kita ngomong string, list, tuple, dictionary, dan range. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Di sini kita akan menampilkan fungsi memasukkan sebuah list beberapa warna ke dalam sebuah variabel color. Kan ada kotak sikunya, ini pasti kita bicara list ya. Kemudian di bawahnya ada function. Oke, sebentar, saya siapin. Mana? Oh, bukan. Oke, saya siapin. Saya pakai Google Colab aja deh. Saya siapin yang misalnya masih ada. Mana ya? Oke, saya mana ya? Oh, lupa saya naruhnya. Bentar. Oke, saya tarik ke. Oh, nggak ada sih. Oke, ini dia. Oke. Nah, jadi
Kenapa suaranya begini? Suaranya error kah? Sebentar. Enggak, headset saya sepertinya. Oke, tes tes tes. Aman ya, masuk ya suara saya. Oke, jadi misalkan di sini kita punya statement for yang akan memanggil sebuah iterasi pada sebuah objek list. Ya, jadi di sini statement for akan memanggil iterasi objek list. Ini colors ini kita buat dari sebuah list yang isinya red, blue, dan yellow. Kemudian fungsi akan mengembalikan objek iterator yang memiliki fungsi next yang akan mengakses masing-masing warna satu persatu. Jadi pada saat dia memanggil for-nya ini memanggil iterasinya, mengaktifkan, memanggil objek listnya, terus kemudian setelah objek listnya dipanggil, yang ini tadi, dia akan menggunakan memanggil fungsi next untuk mengakses masing-masing isi dari atau komponen dari list yang ada. Saat tidak ada warna yang tersisa, sudah di ujung sini, next-nya akan melempar sebuah exception namanya stop iteration yang akan menginformasikan loop for untuk berhenti. Artinya pada saat next-nya tidak menemukan elemen list lagi, maka dia akan melempar sebuah exception yang namanya stop iteration dan akan meminta loop for untuk berhenti. Oke, kita lihat code-nya lebih lanjut. Sebentar, slide-nya belum saya share. Maaf, saya lupa. Share-nya belum nongol rupanya. Oke. Oke, udah ya. Oke, udah terlihat ya. Saya ulang. Maaf. Jadi, fungsi for ini, sebentar ya, chatnya saya aktifkan dulu deh. Takutnya terlewat. Oke, jadi pada saat kita menjalankan atau memanggil my function ini, maka di belakang layar statement for-nya akan memanggil iterasi object list. Nah, objek ini kebetulan ini yang kita panggil ini adalah sebuah list yang terdiri dari elemen-elemen, 3 elemen, ada red, blue, dan yellow. Nah, fungsi kemudian akan mengembalikan objek iterator yang memiliki fungsi next yang akan mengakses masing-masing warna atau masing-masing elemen yang ada di sini. Jadi dia akan memanggil next-nya untuk meminta menampilkan warna merah, warna biru, dan warna kuning. Saat tidak ada warna tersisa atau tidak menemukan elemen lagi di belakang, maka dia fungsi next ini akan melempar exception stop iteration yang akan menginformasikan loop untuk stop atau berhenti. Nah, lebih lanjut, jadi statement iterasi ini dipanggil sekali dalam tanda kutip pasti dipanggil agar Python memulai sebuah iterasinya di startingnya, semacam initial state-nya. Kemudian untuk mengembalikan atau mengeluarkan nilai berikutnya, baik yang pertama atau yang kedua dan seterusnya, kita gunakan yang underscore next ini.
Ya, biasanya dari seri yang ringan menggunakan for atau in untuk melewati iterasi berikutnya. Jika tidak ada nilai atau elemen lagi yang akan ditampilkan, maka metode harus menggunakan stop iteration. Oke, nah contoh sederhananya seperti ini, mengiterasi sebuah dictionary misalkan, mengiterasi sebuah string, kalau tadi mengiterasi sebuah string, sebuah list. Sekarang kalau contoh mengiterasi sebuah dictionary, maka kita sama ya, di sini ada key, ada value-nya, key value sama di sini. Jadi artinya pada saat dipanggil for-nya, pada saat for-nya dipanggil, dia memanggil iterasi untuk sebuah dictionary. Kemudian next-nya itu akan dijalankan untuk membaca masing-masing elemen ini. Yang dibaca adalah kalau dictionary berarti dua kalimat ini akan dibaca gitu kan. Ada key-nya, ada value-nya. Terus kemudian elemen berikutnya juga, next untuk elemen berikutnya. Next lagi untuk elemen berikutnya. Next yang terakhir, kalau tidak ada elemen berikutnya, dia akan memanggil exception stop iteration. Kalau untuk string, mengiterasi sebuah string, maka misalkan kita definisikan myString sebagai tulisan string generator seperti ini, maka pada saat digunakan for string in myString ini, maka iterasi yang dipanggil adalah sebuah string, terus kemudian dia akan menjalankan next-nya seperti apa? Next-nya adalah diambil setiap karakternya. Ya. Jadi next yang pertama dia memanggil G-nya, next yang kedua memanggil E-nya, yang next ketiga memanggil N-nya, dan seterusnya sampai pada saat dia memanggil next elemennya tidak ditemukan, maka dia akan memanggil kembali stop iteration-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di coding, contoh coding yang ada di sini. Gitu ya. Jadi, sebentar, ini code programnya saya sudah bikin. Saya sudah siapin, jadi di sini, ini pada saat kita running, agak lama. Internetnya lemot. Oke, jadi sebenarnya secara tidak langsung kita bicara generator dan iterator, iterasinya kita lihat di sini sama. Pada saat saya memanggil my function ini, memanggil fungsi my function, maka pada saat for dia membuat generator membaca sebuah list, kemudian menampilkannya. Untuk yang ini juga sama sebenarnya. Yang ini dia akan membaca masing-masing dictionary yang ada. Kalau di dalam sebuah string, maka dia akan membaca masing-masing huruf. Ya, masing-masing hurufnya. Oke, next kita membuat sebuah kelas yang dapat melakukan iterasi melalui banyaknya nilai n yang ada di dalam angka Fibonacci. Fibonacci ini adalah angka yang misalkan kita udah tahu dari hitung 1,1 karena 1,1 misalnya dari hitung yang menghitung suku pertama ditambahkan suku kedua menjadi suku ketiga, dan suku ketiga itu adalah suku keempat adalah suku kedua ditambah suku ketiga, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang Fibonacci ini adalah karakter pertama satu, karakter Fibonacci yang pertama satu, Fibonacci kedua satu. Kemudian Fibonacci yang ke N itu adalah Fibonacci N min 2 tambah N min 1. Jadi 1, 2 itu Fibonacci yang ke N-nya. Ketiga berarti 3 kurang 2 kurang 1. 4 berarti kurang 2 kurang 3. Dan seterusnya. Maka dengan kata lain di sini disebutkan dua angka Fibonacci pertama sama dengan 1, bilang Fibonacci yang lainnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya.
kita punya code-nya, kita udah buat seperti ini, contohnya supaya memperlihatkan bahwa apa namanya Fibonacci ini berjalan berdasarkan iterasi yang sudah kita siapkan. Oke, kita lihat code-nya satu persatu. Kita bikin sebuah kelas Fibonacci, terus kemudian kita definisikan sebuah inisialisasi atau init tadi, terus kemudian kita panggil dengan self, terus kemudian banyaknya. Nah, self ini biasanya kalau udah object oriented kemarin ya ini akan hanya untuk konstruktor dirinya sendiri. Ya. Dan inisialisasi ini adalah pasti pada saat dipanggil dia akan melakukan dia akan dipanggil pertama kali jadi konstruktornya. Jadi bisa dibilang sini dari baris kedua sampai 6 digunakan untuk melacak perilaku kelas dengan konstruktornya. Menyiapkan variabel n untuk batas serinya. Ini bukan n ya, harusnya nn. Dimasukkan kan nn ya. Terus kemudian i untuk nomor Fibonacci-nya dari 0 sampai ke sekian atau kita sebut urutannya, dan P1 dan P2, P1, P2 untuk menyimpan dua nilai sebelumnya. Jadi kenapa ini P1 sama dengan self P2 sama dengan 1? Karena tadi kita tahu bahwa kalau Fibonacci karakter pertamanya 1, karakter pertamanya 2. Misalkan kalau Pak, kalau kita mau bikin derivative yang tidak sesuai dengan Fibonacci atau yang lain, ya silakan. Anda bisa bikin perhitungan sendiri, nanti silakan coba ya. Kemudian di baris 8 sampai baris ke-10, 3 baris ini adalah metode iterasinya, dalam tanda kutip, mengembalikan objek iteratornya itu sendiri. Jadi pada saat dipanggil, setelah melakukan inisialisasi, dia melakukan iterator, kemudian baru dia akan mengekstrak dan menghasilkan iterasi untuk coding berikutnya. Oke. Selanjutnya di baris 12 sampai 21 ini metode next yang bertanggung jawab untuk membuat urutan dari 12 sampai 21-nya. Nah, sini menampilkan pesan memperbaharui jumlah nilai jika mencapai nilai akhir dari urutannya ataupun nilai yang ditentukannya, maka memutuskan iterasi dengan cara stop iteration. Baris 24-25 ini fungsi pemanggilan menggunakan Fibonacci-nya. Oke. Outputnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita lihat di code-nya untuk penjelasan lebih detail. Oke, saya sudah siapin. Kemudian kita coba running. Nah, kita punya kelas yang seperti ini, tapi dalam tanda kutip kita running dari yang bawah dulu. Kita misalkan kita main programnya adalah ini. Main programnya di sini adalah for i in Fibonacci ke-10 memanggil sebuah function Fibonacci-nya, terus kemudian memberikan nilai, ya, nilai untuk konstruktornya ini 10. 10 ini akan masuk ke n. Oke, sebentar. Ini bisa dikecilin nggak? Oh, bisa. Tapi nggak kelihatan tuh ya. Mudah-mudahan segini kelihatan ya. Oke. Nah, Fibonacci 10 ini saya memanggil kelas Fibonacci, terus kemudian angka 10-nya ini akan dikirim ke dalam inisialisasinya, maka begitu masuk, kita menginisialisasi sebuah kelas Fibonacci, maka dia akan masuk ke sini dan menampilkan ini. Yang pertama kali menampilkan init. Maka di sini akan muncul yang ini kan. Oke, next. Kita mendefinisikan bahwa underscore n ini adalah nilai Fibonacci yang ingin ditampilkan. Gitu ya. Jadi di sini berarti apa nih Pak ceritanya? Berarti ini I-nya yang pertama 0.
gitu ya. Untuk iterasi yang ke 0, Fibonacci dari 10. Tapi karena ini mintanya 10, berarti dia akan melakukan 10 kali gitu ya. Jadi N-nya adalah 10. Terus kemudian P1, P2 diisi dengan 1. Oke, jadi sebelum melakukan perulangan, dia melakukan ini dulu, melakukan inisialisasi terlebih dahulu. VIP 10 ini artinya bukan langsung di looping 10 kalinya, bukan. For I in VIP 10, jadi di sini di dalam VIP 10 ini, VIP 10-nya kita masuk, panggil inisialisasinya, terus kemudian didefinisikan inisialisasinya, terbukti di sini muncul inisialisasi ya, berarti dia menjalankan yang ini. Setelah dijalankan, dia melakukan setting seolah-olah. Underscore N ini adalah nilai yang dikirimkan tadi, 10. I-nya dikasih dengan 0, P1, P2 diisi dengan nilai 1. Selanjutnya, setelah melakukan inisialisasi, dia melakukan iterasi. Terbukti dengan menampilkan iterasinya. Iterasi, kembalikan, ambil, mengembalikan kembali ke konstruktornya, dirinya sendiri, terus kemudian baru. Yang terpenting berikutnya adalah proses menentukan setelah melakukan iterasi adalah proses menentukan next-nya. Nah, di sini memanggil next, memunculkan next di sini, terbukti dia memanggil muncul di sini karena dia menjalankan yang ini, dan kemudian I-nya yang semula 0, I yang semula 0, sebentar lagi, loncat. Saya nggak mau cepat-cepat. Nah, ini dia. Jadi I-nya yang semula 0 tambahkan dengan 1. Oke, kemudian dibandingkan. Jika I-nya lebih kecil dari, selama I lebih kecil daripada N, di mana N-nya tadi kita tahu 10, berarti lebih kecil, lebih besar ya. Jika I-nya lebih besar daripada N, kita tahu I-nya yang semula 0 diisi dengan tambahin 1, berarti 1 lebih besar daripada 10, tidak, abaikan, kemudian masuk ke sini, apakah 1 ini ada di dalam 1 atau 2, dan ternyata benar, kita langsung return. Oke, nah di sini sebenarnya kelihatan, return di sini, dia tidak akan mengeksekut yang bawahnya. Dia langsung return menampilkan, dia melakukan return, artinya dia keluar dari si dev-nya, dan karena di bawahnya sudah tidak ada lagi, maka dia akan menampilkan print, ini, 1. Oke, terus kemudian, karena ini masih di dalam for-nya I dengan 10, dia akan masuk lagi, tapi masuk lagi tidak masuk ke dalam definisi ini, dan juga tidak masuk ke definisi ini, tapi dia masuk ke next-nya berikutnya. Next berikutnya, sekarang I-nya yang semula tadi sudah berubah jadi 1 ya, terus kemudian ditambahkan 1, maka dia menjadi 2, karena tidak terpenuhi juga, 2 lebih besar daripada 10, enggak, abaikan, masuk di sini, 2 apakah dalam range ini 1 atau 2, karena benar dia keluar lagi, dikembalikan nilai 1. Yang dikembalikan Fibonacci nilai 1, maka di print I-nya menjadi angka 1 kembali. Kemudian next, dia akan membalikan loopingnya, next elemen berikutnya, membaca elemen berikutnya, I-nya tambah 1, yang semula I-nya sudah 2. Ya, 2 tambah 1 jadi 3. Ini tidak terpenuhi, dan ini tidak terpenuhi, maka dia langsung mencet ke sini. Red sama dengan self P1 tambah self P2. P1 tadi kita sudah tahu posisinya adalah 1 tambah 1, ini menjadi 2. Terus kemudian ini cara cepat melakukan swapping ya. Jadi self P1 sama dengan self P2, maka sel diisi dengan self P2 diisi dengan nilai yang baru. Maka P1 menjadi 1, P2 menjadi 2. Oke, kemudian nggak bingung. Ya. Karena 1, 1, 2. Return rate-nya, dia jadi 2. Next lagi, sama di sini. Ini menjadi 3, kemudian
iya, menjadi 3. Kemudian di sini ini sedangkan self P1 tadinya 1, P2 nilainya sudah 2, maka sekarang diisi 2 dengan 2 dengan 2 dengan 3. Nah, ini 2 dengan 3 dikembalikan nilai rate-nya menjadi 3 dan seterusnya sampai selesai. Nah, pada saat selesai di sini posisinya di sini sudah di angka 10. Ya. Self I-nya 9 tambah 1 jadi 10. Nah, 10 lebih besar daripada apa namanya? Kok 10? 11 ya berarti ya? Dari ini udah sampai 10. 1, 2, 3, 10 ya. 10 tambah 1 berarti jadi 11. Karena sudah besar maka dia stop iteration, berarti artinya dia keluar dan juga keluar dari posisi yang di bawah. Artinya dia cuma menampilkan ini, tapi karena dia stop iteration, dia tidak mengembalikan sebuah nilai, maka dia tidak menjalankan apapun. Oke. Ini agak tingkat tinggi nih ngehayalnya nih. Karena harus tahu dulu posisi si nilainya ya. Jadi P1, P2, artinya di sini kita akan bilang ini posisi P1. Ini posisi P1, ini posisi P2. Oke, terus kemudian begitu masuk yang ke sini, ini sekarang P1, P2-nya yang semula ini, P1, P2 yang semula ini sekarang diisi dengan nilai nilainya yang atas ini. Berarti red ini adalah penjumlahan dari sini kan. Berarti sekarang yang akan disimpan ini yang sebagai P1, ini yang sebagai P2. Oke. Kemudian utang lagi. Sekarang P1-nya jadi yang ini, P2-nya jadi yang ini. Dimana ini didapat dari ini P1 tambah P2 tadi kan. Nah, sekarang misalkan sampai yang di bawah nih. Ini misalkan ini P1, ini P2-nya gitu kan. P1 sama P2. Return-nya adalah nilai P1 tambah P2, makanya di sini. Nah, tapi yang disimpan sekarang adalah nilai P2-nya sama nilai rate-nya. Nilai P2-nya sama nilai return-nya. Dan seterusnya sampai posisi yang paling bawah. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, silakan interrupt ya. Nah, ini kita buat agak sedikit berubah, di mana perubahannya adalah kita memanggil sebuah kelas yang berbeda. Kelas yang berbedanya adalah digunakan sebagai sebuah iterator untuk menampilkan nilai. Hasilnya sama sih sebenarnya, cuma posisinya adalah bagaimana data tersebut apa namanya terlihat bedanya. Oke, kita coba di sini. Bedanya seolah di sini saya tidak menuliskan iterasinya ya. Jadi di sini hanya bertanggung jawab pada saat dia melakukan next step-nya. Tapi di sini posisi apa namanya memanggil objeknya ada di sini. Jadi di sini seolah posisi memanggil iterasinya. Ya, tidak terlihat dibikin printnya. Kalau dibikin printnya juga bisa aja. Ini posisi initnya, ini posisi iterasinya, ini posisi apa namanya istilahnya proses runningnya gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat begitu kita panggil kelas iterasinya di sini, oke, iterasi di sini seolah-olah tidak dipanggil karena yang memanggil adalah objeknya. Ya, jadi di sini memanggil objek dari kelas iterasinya, dia masuk ke sini, dipanggil pertama kali, kemudian baru dia menjalankan iterasi di sini. Next-nya baru yang bertanggung jawab adalah memanggil next elemen yang ada di sini. Jadi di sininya enggak apa namanya seolah seperti tidak dieksekut. Karena yang dipanggil adalah kelasnya saja, ini tidak dipanggil. Terbukti dari di sini dia hanya memanggil yang ada di sini. Inisialisasi di sini juga terkesan tidak dipanggil, tapi untuk memastikan apakah muncul atau tidak saya tambahkan printnya. Ini yang init type.
Oke. Kita lihat dia memanggil yang mana. Oke. Kita coba running kembali. Nah, dia memanggil kelas inisialisasi, memanggil file initnya, ini VIP initnya dipanggil. Oke, terus kemudian dia masuk ke kelas iterasinya, tapi di sini pada saat memanggil kelas iterasi dia tidak memanggil kelas iterasi yang di sini, tapi selanjutnya adalah dia memanggil yang next-nya ini. Pak, berarti ini saya bisa skip atau saya bisa abaikan? Bisa. Ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan objek yang lain, istilahnya saya bisa bikin banyak objek, banyak Fibonacci. Ya, jadi misalkan saya bikin objek 1, ini saya bikin objek 2. Oke, seperti ini. Jadi seolah ada 2 objek yang nilainya atau prosesnya, pemanggilannya di 2 tempat yang berbeda. Ya. Tapi terkesan di sini pada saat meng-create seperti ini, ada pemanggilan yang sama, ya, pemanggil karena ada 2 objek ya, seolah kita panggil kelasnya 2 kali di sini. Jadi nilainya bisa saja, mungkin yang ini 10 saya bikin berubah deh, yang ininya 5 mungkin, biar lebih terlihat bedanya. Oke, yang ini 10, yang ini 5. Oke, sepertinya seperti itu. Next kita ngomong yield. Di mana yield ini penulisannya sebuah pernyataan. Jadi beda dengan region. Ya, kalau di sini kata-katanya kok aneh ya. Fungsi tersebut tidak dapat menyimpan dan memulihkan statusnya di antara pengguna. Oke, gampangnya gini deh. Kalau saya sih bicaranya yield ini bedanya dengan region, kita langsung mengembalikan nilai, yield mengembalikan tapi tidak men-stop. Oke, kita coba running codingnya aja deh. Tadinya kalau nggak salah saya juga ada siapin tadi. Oke. Nah, oh ini di sini saya juga sudah siapkan kata-katanya. Nggak bisa di sini. Oh, ya, sudah segini. Oke. Jadi perbedaan return dan yield di sini. Kalau return adalah cara kita untuk mengembalikan sebuah value dan menghentikan seluruh proses function yang sudah berjalan. Sedangkan yield adalah salah satu cara kita untuk mengembalikan sebuah value dan menghentikan sementara eksekusi function yang sedang berjalan. Artinya tidak men-stop tapi seolah pause ya. Di pause sebentar, kembalikan nilainya, terus kemudian bisa di running kembali. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, bedanya, oh, ini tampilannya seperti apa? Ini tampilannya bagaimana gitu ya. Jadi perubahan seolah kita hanya mengubah return key dan kita ganti dengan yield key. Oke, ini codingnya tadi saya juga sudah siapin. Oke, ini codingnya seperti ini. Kalau return, fungsi return-nya di sini, oh, belakang ya, kita geser deh. Biar kelihatan. Nah ini. Oke, jadi di sini function for i in rings n, return i.
Ini iya, betul. Takutnya angka 1. Mata saya siwer. Oke, kita panggil fun 10. Dia ngapain? Dia langsung mengembalikan nilai 0. Pertanyaan sepelenya, kenapa mengembalikan nilai 0? Kenapa enggak? Kan ini ceritanya for i in range n, region i, gitu kan. Logikanya kan berarti kita akan menampilkan membuat satu in range apa namanya 10 gitu kan. Artinya dia akan selesai kalau sudah melakukan looping, gitu ya. Nah, tapi karena ada region I-nya, region ini dia akan langsung mengembalikan atau mengeksekusi keluar. Oke. Yang bingung silahkan open cam atau open mic. Oke, misalkan jadi kita coba di sini ya, kita sisipin dulu running codingnya seperti apa. Misalkan saya punya for x for y deh, in ring 5. Di sini saya print y. Oke. Nah, kita lihat bedanya. Kalau kita running. Nah, ini for ini akan menampilkan dari 0 sampai 4. Oke. Terus kemudian kalau ada region di sini, region ini dia akan mengeksekusi keluar, di mana region ini dia hanya akan bisa dilakukan kalau dia ada sebuah function, gitu kan. Nah, return ini pasti memerlukan sebuah function. Jadi, seolah kalau kita melihat seperti ini, harusnya kan seolah y sampai dari 0 sampai 4. Oke, ini kita skip, kita abaikan dulu. Intinya, kenapa ini region I, dia nggak region yang paling besar, 4? Karena tadi, for I in range N, di mana N-nya ini adalah kita tahu 10, pada saat yang pertama kali di looping adalah nilai 0 kan? Oke, tapi begitu muncul region I, artinya dia langsung keluar. Berapapun yang Anda definisikan, ini 10 ya, saya bikin 6 put. Kalau saya running, dia tetap munculnya ada 6. Artinya seolah-olah for I-nya ini adalah nilai pertama yang ada di dalam range ini. Kecuali misalkan saya bikin seperti ini. Saya bikin range-nya dari 2 sampai ke N. Oke, berarti ini dia akan mengembalikan nilai berapa? Sudah bisa dipastikan karena seperti ini berarti seolah saya akan melakukan iterasi dari 2 sampai nilai ke N. Karena N-nya 6 berarti dia akan muncul dari 2 sampai ke 6. Gitu ya. Jadi ini saya buat juga contoh. 2 sampai 6. Oke, maka nilainya dari 2 sampai 5 karena sampai 6 kan. Tapi di sini return I-nya bukan lagi 0 tapi 2. Kenapa? Karena dianggap sebagai starting awal. Dari sini mudah-mudahan terlihat for yang kita definisikan dari 1 sampai N ini tidak akan ngaruh, tidak akan ada masalah, tidak akan mempengaruhi coding yang kita buat karena kita pakai region seperti ini, artinya dia langsung keluar. Ya, for-nya seolah baru ngedetek 0, baru ngedetek iterasi pertama, langsung keluar. Oke, bayang ya, mudah-mudahan paham maksudnya. Jadi dia karena langsung mengekat apa ya? Menghentikan proses looping yang sedang terjadi. Sedangkan kalau yang seperti ini, oke, kalau misalkan kita ubah region-nya menjadi sebuah yield, yang terjadi seperti apa? Yang terjadi, nah, dia akan muncul sebuah, apa istilahnya? Bukan pesan kesalahan, dia muncul bahwa kita membuat sebuah generator dengan objek namanya fun, dia masuk ke sini. Tapi ini sebenarnya supaya terlihat, saya pakai list ini. Harusnya begini. Nah, oke. Jadi di sini
yield ini bedanya, seolah-olah dia mengembalikan nilai, mengeluarkan nilai, tapi tidak serta-merta mengeluarkan atau menghentikan proses looping yang terjadi. Nah, tapi ya tidak bisa langsung dipanggil karena biasanya dia disimpan di dalam sebuah objek. Entah itu objeknya sebuah list, sebuah tuple, sebuah dictionary, sebuah string generator. Ini tergantung dari definisi yang mau kita bikin. Jadi yang jelas gampangnya perbedaan tadi, return sama yield ini, tadi di sini sudah disampaikan, return ini mengembalikan sebuah nilai dan menghentikan seluruh proses function yang sedang berjalan. Baik itu ada sebuah looping for, ataupun looping while, apapun itu, dia pasti langsung stop. Sedangkan yield, ini untuk mengembalikan sebuah nilai, tapi cuma menghentikan sementara. Artinya tidak men-stop, tidak menghentikan seluruh proses function, cuma sementara doang dan dia melanjutkan. Menghentikan sementara ketika proses sedang berjalan, harusnya tambahin dan melanjutkan. Dan melanjutkan prosesnya. Oke. Ini ya. Contoh yang lain, misalkan ini juga sama. Setelah yang ini juga saya bisa panggilnya dengan cara seperti ini. Oh, oke. Bisa dipanggil seperti itu. Oke. Terus kemudian atau juga cara memanggilnya seperti ini. Nah, sama ya. Jadi kalau ini seolah kita memanggil yield-nya tadi sama dengan ini, tapi memanggilnya for i infant 5 print v. Jadi seolah-olah for i ini memanggil ini, tapi dia mereturn i. Oke, tampilin. Lanjut, tampilin lagi. Jadi yieldnya nggak menghentikan proses looping yang ada, cuma mempause. Oke, next. Tunggu sebentar. Jadi secara kenyataannya bukan sebuah function lagi, tapi sebuah objek generator. Ini yang tadi yang saya buat, membuat generatornya. Oke, jadi bicara mendefinisikan yield-nya menjadi sebuah generator. Nah, sekarang kita bikin generator sendiri nih. Dengan cara kita mengembalikan sebuah nilai, terus kemudian kita kita coba. Ya. Di sini saya juga sudah siapin. Saya geser dulu. Oke. Saya punya definisi pangkat 2 dari sebuah bilangan. Di mana saya definisikan yang pertama, power-nya adalah 1. Kemudian for i in range n yang ditentukan, keluarkan nilai powernya, kemudian powernya sendiri dikali power itu sendiri. Powernya dikali 2. Power dikali 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Mana yang ngomongnya? Power sama dengan power kali 2. Nah, intinya gitu deh. Power sama dengan power kali 2. Nah, kemudian for V in power 2, kita bikin nilai 8. Artinya saya mau menampilkan nilai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 8. Oke, ceritanya seperti itu. Oke, kita running langsung dulu. Nah, sehingga di sini dia akan muncul. Pada saat kita definisikan for V in power 28 ini,
Ini artinya dia akan membuat sebuah generator, terus kemudian N-nya kita tahu 8. Power sama dengan 1. For E, in range, N-nya 8 ya, nah berarti 8. Kita balikin nilai powernya. Nilai powernya berapa? 1. Tung, balik ke sini. Oke, 1. Kemudian powernya kita kali dengan power kali 2. 1 kali 2. Nilai powernya sekarang nilainya 2. Oke. Next-nya masuk ke sini kan, range berikutnya. Maka yield-nya sekarang powernya adalah 2. Keluarin, tampil ke sini. Di stop sementara. Oke, terus kemudian masih dilanjut lagi di sini. Dikeluarin doang, tapi dia melanjutkan. Gitu kan? Nah, powernya semula 2, sekarang dikali 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, ini, coba sini. 4. Tampilkan 4. Oke, masuk lagi. Masih di sini, sekarang powernya sudah ditampilkan ke 4. Lanjut ke bawah. 4 kali 2, 8. Nilai power sama dengan 8. Masih di dalam range-nya yang tadi. Yang ke N berapa? N-nya sama dengan 8. I-nya masih di bawah, maka di sini menampilkan powernya lagi. Sekarang powernya jadi 8. Dan seterusnya sampai nilainya mencapai range yang diminta. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini outputnya sama, jadi outputnya sesuai dengan generator yang sudah kita bikin. Nah, ini mulai seru. Kita bikin sedikit agak rumit, yang disebut dengan list comprehension. Penulisannya jadi agak sedikit terkesan ribet, di mana yang semula kita menampilkannya menggunakan for seperti ini, tapi kemudian kita ubah sedikit menjadi begini, di mana di sini kita definisikan ke dalam sebuah list. Fungsi powernya bisa dilihat sama, masih sama dengan sebelumnya. Fungsi powernya masih sama, cuma yang membedakan adalah membuat sebuah generatornya dengan menggunakan list comprehension. Kalau tadi generatornya dibuatnya dari sini, memanggil yang ada di sini. Ya, sekarang generatornya kita ubah sedikit dengan menggunakan list comprehension. Nah, so, contoh sepelenya saya akan bikin T menjadi diisi dengan sebuah list. Nah, listnya ini kita ambil cara penulisannya dengan list comprehension seperti ini. List terdiri dari X, di mana X-nya ini ada di dalam looping yang ini. Ya, sehingga seolah X-nya akan berisi X in power 5. Berarti muncul ada 4 nih ya. Jadi sama. Jadi ini ceritanya at least hampir sama. Saya membuat sebuah list yang isinya X, di mana X-nya ini di-generate dari ini. Di X for X in power. Nah, jadi sebuah list, saya membuat sebuah T, di mana T adalah sebuah list, yang isi listnya, elemennya adalah berasal dari sini. Duh, kok beribet sih ngomongnya ya? Saya jadi bingung sendiri ngomongnya. Oke, mudah-mudahan paham ya yang saya maksudkan. Jadi nilai ini akan muncul pada saat kita create yang ini. Jadi yang pertama misalkan X in power of 5. 5 berarti ini akan diiterasi yang pertama adalah 0. Ya. Berarti ini N-nya masuk sini 5 gitu kan. Terus kemudian
seperti yang tadi juga, powernya kita isi 1. For I in range 5, tampilkan nilai powernya. Nilai powernya balikin, dikeluarin, maka elemen pertama adalah 1. Oke, powernya dikali 2, 1 kali 2. Maka sekarang nilai powernya di next iterasinya maka menjadi 2. Masuk lagi, 2 kali 2 masih next elemennya, karena ada 5 ya, next elemennya berarti ini keluar menjadi 4. 4 kali 2 next elemennya yang keempat itu berarti menjadi 8. Tampilkan, keluarin, oke. Sekarang 8 kali 2 itu 16, masih di dalam range-nya, maka tampilkan nilai powernya, jadi 16. Oke, nah sekarang begitu sudah 16, keluar, sudah ditampilkan 16-nya, 16 ini 8, masuk ke sini, powernya sekarang sudah menjadi 16 kali 2, berapa? 32 ya. 32. Nah, sudah tidak di dalam range-nya, next iteration-nya, maka dia stop iteration. Keluar, maka T akan berisi ini. Begitu ditampilkan T, maka T-nya adalah elemennya adalah 1, 2, 4, 8, 16, seperti halnya yang kita definisikan di sini. Oke. Oh, ini kodenya. Kodenya ini juga sudah saya siapin tadi. Nah, ini saya sedikit modif. Nah, biar kelihatan. Ini yang tadi ya, V in power. Oh, ini yang tadi nih, maaf. Nah, ini yang tadi, tampilannya begini. Kalau saya modif sedikit, jadi biar terlihat bahwa tampilannya ini I-nya seperti apa. I-nya yang ini. V-nya ini adalah nilai powernya yang ditampilkan dari sini. Nah, kenapa Pak I-nya bisa keluar? Nah, ini. I-nya saya ambil dari sini. Nah, saya bikin global I-nya ini. Ya, yang bingung bisa lihat di sini karena I-nya dari mana? I-nya dari sini. Padahal ini kan variabel lokal. Oke, variabel lokal nggak bisa diakses. Bisa diakses kalau saya tambahin jadi variabel global. Jadi I-nya bisa diakses di luar. Sehingga bisa saya munculkan seperti ini tadi. I, nah ini I-nya nih. I-nya muncul dari sini. 2 pangkat 0, karena ini N-nya 8 kan ya. Nah, 0, 8. Jadi dia 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi contoh untuk kita bicara list comprehension-nya. Yang ini tadi. Jadi di sini kita definisikan T sebagai sebuah list, terus kemudian cara mengisinya menggunakan list comprehension-nya seperti ini, tampilannya maka dia akan menjadi seperti yang tadi, 1, 2, 4, 8, 16. Nah, list function juga sama. Kalau tadi kita bicara dengan list comprehension seperti ini, sekarang kita modif sedikit, kita gunakan dengan list, sehingga T-nya jadi sebuah list, tapi cara penulisannya sudah lebih simple dibandingkan yang tadi, yang ini. Nah, ini kan tidak, ini masih pakai for ya. Kalau sekarang kita sudah masuk karena memang niatnya jadi list, tampilannya juga sama. Kita akan bikin list, nah kita langsung aja panggil listnya. Jadi biasanya kalau udah gini akan bilang, oh ya Pak, enakan yang kayak gini, simple kesannya, daripada pakai list comprehension bacanya juga sudah sedikit ribet. Kalau ini ya sudah, ini mau didefinisikan berapa, sama dengan yang ini, misalkan 5, ya tampilannya juga pasti akan sama. Cuma bedanya di sini menggunakan list function. List, terus kemudian kita bikin
generator yang akan diambil seperti apa. Oke. Next lagi kita gunakan in. Oke, nextnya kita pakai in-nya. Ini agak sedikit in, oh, banyak for, tapi tampilannya gitu doang. Oke, jadi di sini penjelasannya is. Nah, ini nanti akan pasti jadi bingung. Ini yang ditampilkan i-nya siapa gitu kan? I-nya yang mana? Atau ngomong I in power 24. Ini artinya sebenarnya kalau kita ngomong range-nya ini kan sebenarnya kelihatan di sini. Di sini saya mau bikin berapa, jadi berapapun di sini ngaruhnya ada di sini. Jadi I in range 20, kayak misalkan jadi 200 pun tampilannya juga tetap di sini, karena seolah ini nggak ngaruh. Ngaruhnya kenapa? Karena dicek lagi di sini. Dan sehingga yang dibaca di sini ini menjadi di sini, tampilkan ini selesai. Nah, ini akan ngaruh kalau misalkan di sini saya ganti menjadi seperti itu, nah dia akan munculnya di sini. Jadi ini kesannya nggak ngaruh, tapi dalam tanda kutip kita mainkannya di sini. Oke ya, lanjut. Next. Nah, oke. Kalau kemarin bicara membuat deretigronasi menggunakan rekursif, di sini kita menggunakan yield. Jadi nanti yang silakan dibuka slide yang sebelumnya tentang Fibonacci menggunakan rekursif. Ini kita gunakannya tidak menggunakan rekursif, tapi kita gunakan yield-nya. Jadi seolah dia stop, dia capture, terus kemudian dia lanjut lagi. Capture, lanjut lagi. Ceritanya seperti itu. Jadi di sini penjelasannya kita running dulu. Nah, jadi saya bikin sebuah list nih, Fibonacci 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 deret. Nah, panggilnya sama tadi, ini N-nya berarti 10. Oke, P sama dengan PP sama dengan 1. Artinya ini page 1, page 2 yang akan dipakai untuk menghitung yang ketiga. Demikian juga yang ketiga berarti akan mengambil 2 yang sebelumnya. Yang kelima berarti yang mengambil 2 sebelumnya ini, yang kedelapan mengambil 2 yang sebelumnya ini. So, code-nya akan sedikit dimodifikasi. For I in range N, if I in 01, tampilkan 1. 01 apa? Berarti kan ini indeks ke 0 dan indeks ke 1 ya. Oke, indeks ke 0 dan indeks ke 1 akan menampilkan nilai 1. Jika tidak, maka yang seperti tadi, N adalah P plus PP. 2 indeks yang pertama, dia akan dijumlahkan menjadi sebuah indeks ketiga. Terus kemudian, indeks yang pertama akan berisi indeks kedua, indeks yang ketiga akan berisi indeks yang ke-n. Ini kayaknya kebalik ya. Iya deh, oke, intinya sama kok. P-nya diisi dengan P, P-nya diisi dengan harusnya ini P, ya PP diisi dengan P, P-nya diisi dengan N. Karena ini kebalik, ini harusnya PP dulu nih. Jadi apa sama aja. Penting isinya adalah nilainya. Ini harusnya kalau dibalik, ini kalau dibalik harusnya gini nih. Nilai P
Nah, harusnya begini. Sama nggak? Coba kita lihat. Sama kok. Cuma beda aja. Beda arti. Biar nggak bingung sebenarnya. Ini kan kesannya ini yang satu, ini yang dua. Jadi kalau ini dibalik, ini dua diisi satu, ini satu diisi n, kan jadi mundur ya. Tapi nggak apa-apa. Sama aja hasilnya ya. Saya agak modif sedikit biar paham. Oke, next. Lebih lanjut tentang list comprehension-nya. Jadi ini ceritanya sama seperti tadi, cuma agak sedikit dimodifikasi. Masih ingat kemarin kita bisa menambahkan sebuah list dengan metode append. Ya. Nah, di sini saya membuat seperti ini, di mana list satu saya definisikan sebagai sebuah list, terus kemudian saya akan tambahkan dengan cara saya definisikan for x in range 6, maka list 1 ini saya append dengan 10 pangkat x. 10 pangkat x 10 pangkat X dari 0 sampai ke 5. Jadi artinya 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 5. Oke. Kemudian yang list kedua, ini menggunakan list comprehension yang tadi, yang sudah didefinisikan. Jadi saya punya 10 pangkat EX untuk EX-nya dalam range sampai ke 6. Cara baca atau pemahamannya, jadi list 2 ini diisi dengan nilai 10 pangkat 0 sampai dengan 10 pangkat 5. 5-nya dari mana ya? N-1 lah. N-nya berarti N-1. Sama dengan ini. Jadi begitu ditampilkan, maka ini. Nilai print dari list yang pertama hasilnya seperti ini. List kedua hasilnya seperti ini. Biasanya kalau programmer ditanya lebih enak nulis seperti apa, dia akan memilih bicara nulis seperti ini. Tapi dalam tanda kutip, kalau yang sudah expert, yang tidak expert pasti akan bilang saya nulisnya gini supaya apa? Saya juga paham. Biasanya seperti itu. Penulis pemula juga membaca ini pasti akan lebih paham daripada membaca yang ini. Kenapa? Karena tadi di sini soalnya saya membuat looping for, terus kemudian ditambahkan dengan nilai variabelnya dimasukkan kita masukkan ke dalam listnya. Oke. Nah, ini ada stupid question. Kalau saya pakai list 3 sama dengan list 1, iya beda kasus kan ceritanya. Lebih simpel mana ya? Lebih simpel artinya ini melakukan pengkopian list 3 diisi dengan list 1. Kalau ini kan ceritanya mengenerate-nya ya, jadi beda kasus ya. Oke. Next. Oh, ini tadi juga saya ada. List 1. Nah ini contohnya ya. Ini list 1 sama list 2. Oke, terus kemudian yang tadi stupid question-nya adalah list 3 sama dengan list 1. List 3. Oke, ting, hasilnya sama. Iya sama, cuma kan beda kasus. Kalau di sini list satunya kita generate, list 2-nya juga kita generate, list 3-nya kopas. Nah, ini artinya dia ceritanya cuma mengcopy paste, bukan mengenerate. Sama sih mengenerate juga, cuma artinya mengenerate dari yang sudah ada. Kalau ini mengenerate sebuah nilai berdasarkan nilai dari formula yang kita definisikan. Lanjut. Nah, ini baru kita bicara perbandingan antara list comprehension dengan generatornya. Di sebelah kiri kita lihat penggunaan list comprehension-nya dalam membuat list dan generator. Di sebelah kanan kita lihat generator dalam membuat list dan generatornya. Jadi di sini bedanya di sisi code-nya ya, tampilannya semua sama. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. List di sini yang membedakan gampangnya adalah dalam list kita pakai kurung siku, oke. Untuk generator biasanya kita pakai buka kurung.
Oke, tampilannya begitu ditampilin sebenarnya nilainya kesannya sama seperti ini, tapi hanya bedanya kalau ini list, ini generator. Di sini juga sama. Pada saat kita mendefinisikan sebuah generator, in-nya ini diperhatikan ini kurung siklus untuk list, ini dalam kurung untuk generator. Tampilannya sama. Kita lihat code-nya. Ini ya, oh ini sama yang tadi, oke. Oh ini yang tadi, cara bacanya. Bacanya seperti apa? Nah, ini yang list comprehension-nya. Untuk list comprehension-nya, kita running, sama nih tampilannya, antara yang list ini sama yang list generator. Cuma beda tampilannya keberkatan sama, hanya bedanya ini dengan generator, ini dengan list. Untuk yang di generator juga sama, looping for-nya ini terlihatnya pakai list, ini yang pakai generator. Karena bedanya dipakai kurung siku, ini pakai buka kurung tutup kurung. Oke. Oke, next kita punya lambda function. Lambda function ini fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama. Anonymous, ya. Jadi pembuatannya biasanya kadang-kadang kalau yang belum familiar pasti akan bingung ini cara bacanya gimana, terus ngapain ada di situ, tapi tidak diidentifikasi dan sebagainya. Bagaimana cara penggunaannya? Ada tapi menggunakan disguise, menggunakan apa ya, penyamaran ya. Oke, contoh. Di sini ada lambda pertama, fungsi tanpa parameter yang selalu mengembalikan nilai 2. Jadi to ini kita panggilnya juga to, terus kami selalu mengembalikan nilai fungsinya. Kalau fungsi ini dipanggil, dia akan mengembalikan sebuah nilai sesuai yang didefinisikan di lambdanya. Jadi to ini kalau ketemu lambda, dia juga jadi sebuah variabel, tapi menjadi sebuah function. Jadi beda ya. Kita coba, saya coba contohin. Kalau ini saya udah pakai contoh di sini, berarti saya coba tambah code. Nah, oke. Di sini saya punya to sama dengan 2 sama dengan 2, to sama dengan lambda 2. Bedanya apa? Kalau saya print 2 dengan saya print to, nah ini tidak bisa dipanggil seperti ini. Coba kita running. Di sini akan muncul fungsi lambda. Maka di sini saya cara manggilnya adalah dengan kasih tanda bahwa ini adalah sebuah function. Memanggil functionnya dengan buka kurung, tutup kurung. Maka pada saat dipanggil, dia akan muncul. Jadi seolah begitu kita definisikan dengan sebuah lambda, maka fungsi ini dia bukan menjadi sebuah variabel, tapi menjadi sebuah function. Fungsi ditetapkan ke variabel to, maka fungsi tidak anonim dan dapat menggunakan nama tersebut. Artinya ya tadi, cara pemanggilannya bukan lagi memanggil nama variabelnya, tapi menjadi nama functionnya. Oke, balik ke sini. Berarti saya punya to, di mana to ini selalu akan menghasilkan 2 kalau dipanggil. Kemudian saya punya square, perkalian, ya, perkalian di mana fungsi kedua ini nilai mengembalikan nilai kuadrat, ya, square-nya, apa kuadratnya, di mana pasti kalau dipanggil sebuah variabelnya di sini, jadi di sini ini menentukan variabelnya. Jadi square ini jadi sebuah function dan ini adalah parameternya. Ada satu parameter yang digunakan, di mana parameter
ini adalah fungsi square yang isinya seperti ini. Jadi ini identik dengan seolah-olah seperti ini. Sekarang saya buat lagi code di sini. Def pangkat ending. Nah, ini sama halnya seperti ini. Jadi misalkan saya panggil pangkat 4. Sudah saya pilih. Nah, ini sama halnya dengan kalau saya panggil yang seperti tadi, SQR. Ini sama dengan sebuah lambda. Lambda X, di mana X ini adalah X dikali X. Jadi kalau saya print SQR 4, maka hasilnya akan sama. Oke, sama ya. Nah, jadi di sini bedanya dengan yang ini tadi seolah ini function yang tidak memiliki parameter karena lambdanya tidak ada parameternya, sedangkan square ini adalah sebuah function yang memiliki satu single parameter, sehingga saya menggunakannya, cara memanggilnya adalah dengan square dalam kurung parameter yang mau diberikan seperti apa. Power di sini kuadrat. Power ini pangkat 2 ya. Ya, pangkat 2. Power di mana di sini bukan lagi sebuah variabel tapi sebuah function dengan 2 parameter. Terlihat di sini lambdanya ada 2 parameter di mana badan functionnya ini adalah ini, X pangkat Y. Nah, makanya begitu coding ini dijalankan, saya punya A in range dari minus 2 sampai 3. Berarti nanti dia akan muncul dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, tampilkan square dari A. X kali X. Ini berarti min 2 kali min 2. Jadi 4. Kasih spasi. Terus power dari A, power dari min 2, pangkat 2. Jadi semua seolah-olah dipangkat 2 kan. Min 2 pangkat 2 jadinya juga 4. Jadi di sini adalah square A-nya, yang ini adalah power dari ini. Tuh ini manggilin sini, seolah pangkat 2 kan. Tetap A, 2. Apa bedanya Pak kalau tinggal nulis 2 aja ya, kan biar ribet. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Oke. Jadi ini, nah ini kalau di running, nilainya seperti ini, nilai ini didapat dari square A, kasih spasi. Nah, power A, power ini, function ini, terus kemudian ada 2 parameter X, dan ini Y-nya. Ya, bisa diikutin, lanjut. Cara menggunakan lambda seperti apa? Misalkan kita bikin sesuatu yang sifatnya anonimus atau yang bisa kita gunakan membuat sebuah fungsi baru. Misalkan contoh di sini kita bikin sebuah print function. Kita mengprint tapi mengprint fungsi yang berbeda. Misalkan kita lihat langsung di code-nya. Jadi ini ceritanya kita akan membuat sebuah fungsi rumus matematika ya. Rumus matematika biasanya kalau baca di sini ini adalah 2x pangkat 2 minus 4x plus 2. Mungkin yang teman-teman statistik kemarin ya yang sudah ngerti rumus-rumus matematika dibandingin saya. Jadi di sini intinya adalah misalkan kita punya formula 2x kuadrat minus 4x plus 2 ataupun apapun fungsi rumus polinom, rumus matematikanya. Silakan dibuat di sini, saya nggak tahu gitu gimana. Nah ini, ini dia. Ini jadi ceritanya menulisnya seperti ini nih. Jadi di sini
di mana kita akan mencari kalau X-nya misalkan berapa, kita akan dapat sebuah function-nya. So, kita lihat di sini, print function, di mana print function ini akan memanggil sebuah fungsi polinya, terus kemudian akan ditampilkan. Nah, jadi print function ini kita bikin dari X, di mana X-nya ini generator ya, jangan lupa ya karena kurung siku, generator. List, kita bikin list, ada kurung sikunya. Jadi dari min 2 sampai 3, otomatis nanti akan muncul dari min 2, min 1, 0, 1, sama 2. Sehingga muncul begitu di running jadinya seperti ini. Cara bacanya gimana? Print function-nya punya argumen dan punya fun-nya. Argumennya apa? Fun-nya seperti apa? Argumennya dari banyaknya ini, terus kemudian diisi dengan nilai fun-nya. Nilai fun-nya polinya itu ini, yang akan ditampilkan menjadi output-nya. Oke. Mana tadi kodenya? Oh ini ya. Yes. Ini ya. Oh yang ini. Nah ini, jadi kalau di running, pada saat memanggil print function dia manggil ke sini kan, terus kemudian mengenerate yang ini, dia akan membuat yang ini, terus kemudian di sini memanggil yang fun-nya. Fun-nya ini adalah yang dipanggil adalah poly, jadi dia memanggil ke sini terlebih dahulu, mengembalikan dan mengeluarkan nilainya di sini. Oke. Dipisahkan dengan minus antara nilai ini dan nilai ini. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita bikin untuk menghindari mendefinisikan fungsi polinya karena kita tidak akan menggunakannya lebih dari sekali. Kita bisa gunakan lambda. Dan ngapain cuma dipakai cuma sekali doang gitu kan? Ngapain bikin sebuah function? Ya sudah, rumusnya tulis saja di sini. Karena Pak, misalkan ternyata rumusnya beda Pak. Masa saya harus definisikan sebuah function poli 1, poli 2, dan sebagainya. Nah ini untuk rumus yang begini. Untuk rumus yang berbeda gimana? Ya definisin poli lagi. Untuk poli yang 2, poli 3. Maka itu akan jadi sesuatu yang wasting, bikin ribet gitu ya. Jadi kita bisa hilangkan ini, kita bisa gunakan lambda. Di mana lambda ya tinggal tergantung kebutuhan function yang mau di-generate seperti apa. Bisa jadi nanti function yang di-generate ini berdasarkan inputan. Misalkan inputannya fungsinya dimasukin dulu, terus nanti baru dibaca oleh si lambdanya. Bisa seperti itu juga. Tapi mungkin sedikit effort. Sedikit effortnya karena ya tadi. Oke, di sini agak sedikit simple. Jadi pemanggilan function print function-nya. Yang di sini tadi semula kita panggil definition function poly. Di sini saya langsung ganti dengan lambda saja. Lambda x-nya ini terdiri dari 2x kuadrat min 4x plus 2. Jadi ini tinggal diganti aja sesuai dengan yang kebutuhan. Kalau misalkan ada 3 rumus atau 4 formula dan sebagainya, maka cukup digantinya ini. Tidak perlu mendefinisikan ada def poly 1, def poly 2, def poly 3, dan seterusnya. Oke, hasilnya juga akan sama. Kita lihat di code-nya. Sini. Nah, artinya kalau misalkan bikin untuk rumus yang formula yang berbeda ya, terus ya tinggal bikin seperti ini gitu. Misalkan ini 2x pangkat 3. Ini bukan 4x tapi misalkan 15 atau 16x. Plus, bukan plus tapi misalkan jadi minus 5 misalkan seperti itu. Tidak perlu mendefinisikan def poly yang cukup banyak. Kita cukup bikin seperti ini. Maka yang ini adalah untuk yang atas, yang ini adalah untuk yang bawah. Iya, lebih enak kalau udah ngomong pakai lambda untuk keperluan yang contoh simple seperti ini. Beda dengan kalau harus saya definisikan def poly 1 untuk formula yang atas, def poly 2 untuk formula yang bawah.
pasti sedikit ribet dan mungkin terjadi salah ketik karena yang dipanggil di sini mungkin tadi poli 1, poli 2, poli 3 dan seterusnya. Oke, next. Waduh, waktunya sudah 5 menit lagi. Oke, next kita punya map. Function map ini kalau saya sih nganggapnya dianggap sebagai sebuah ini apa, Mas Panji? Ada yang mau tanyain? Titik, titik, titik. Apa titik-titik maksudnya? Iya, copy paste ya. Oke, so kita lanjut di next. Kita punya map. Nah, map ini kalau saya sih menyebutnya seperti halnya mapping ya. Jadi memetakan satu-satu ataupun memetakan satu ke banyak. Jadi dalam kasus paling sederhana, fungsi map ini seperti ini. Jadi sebuah function dan kemudian kita masukkan ke dalam listnya. Jadi kita punya sebuah function, kita masukkan ke dalam listnya yang diperlukan. Map-nya ini bisa menerima lebih dari 2 argumen. Jadi misalnya kita punya function, terus kemudian kita punya beberapa list. Jadi dipetakan, di mapping satu ke satu, ataupun bisa satu ke banyak. Tinggal tergantung kebutuhan. Oke, ini masih ceritanya. Nah, jadi di sini bedanya kita buat list 1 dengan nilai 0 sampai 4, terus kemudian kita gunakan map bersama dengan lambda untuk membuat sebuah daftar baru. List kedua dicetak, kemudian gunakan fungsi map lagi untuk menggunakan generator yang dikembalikan langsung mencetak semua nilai yang diberikan. Oke, kita lihat code-nya lagi. Code-nya saya udah bikin juga. Ini dia. Oke, jadi ini ya ini. Ya, jadi di sini ini contoh ya, ini list print list 1. Berarti yang ini. Ini isinya dari 0 sampai 4 karena range 5 ya, 0 sampai 4. Oke, terus kemudian list kedua ini adalah dipetakan fungsi lambda ini, terus kemudian dimasukkan ke list yang ada, diambil dipetakan satu-satu dari list yang ada di sini. Karena ini list 1 ini isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka X-nya diambil dari sini, maka dia adalah 2 pangkat 0 jadinya 1, 2 pangkat 2 pangkat 1 jadinya 2 pangkat berikutnya 2 jadinya 4, berikutnya 2 pangkat 3 jadi 8, 2 pangkat 4 jadi 16. Jadi list 1 sama list 2 dia memiliki nilai, list 2 ini adalah 2 pangkat dari list 1. Kalau yang di bawah kita akan menampilkan nilainya. Jadi di sini muncul adalah nilainya. X-nya ini adalah ya dari list 2. Dan dari list 2 berarti yang ini yang diambil ya bedanya. Jadi ini 2 kali 1, 2 masuk. Terus kemudian 2 dikali 2 ini jadi 4. Next, 2 kali 4 jadi 8. Next lagi 2 dikali list yang 2 berikutnya 8 jadi 16. Next terakhir 2 dikali 16 jadinya 32. Oke, ini seolah dimappingkan, nilainya dimappingkan dengan list yang sudah ada. Ada lagi berikutnya kita juga bisa gunakan apa yang disebut dengan filter, di mana filter ini
Gampangnya ya memfilter ya. Oke, jadi memfilternya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah ini saya tambahin sebuah modul random, tapi yang saya ambil di sini di random ini nggak semuanya, saya ambil cuma seed sama random integer. Nah, random integer sama seed. Masih ingat yang kemarin seed ini apa? Nah, ini juga ada saya tulis seed ini untuk menyimpan state ya. Jadi fungsi random kalau di running dia akan menemukan nilai yang berbeda, tapi seednya kan tetap. Jadi seolah begitu di generate sebuah random, ini sebenarnya dia merandom dari seolah urutan seed ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada saat di running dia akan muncul selalu seperti itu. Tapi seed yang ke 0 atau seed yang ke 1 atau seolah random yang ke berapa, dia pasti akan mendapatkan nilai yang sama. Oke, balik yang ke sini. Jadi kita bicara mapping terlebih dahulu. List 1 tadi sama seperti yang tadi. List 2 ini kita ambil dari dua pangkatnya. Nah, ini sekarang kita main dua pangkat ya. Dua pangkat dari list ke satunya. Oke, saya aktifkan seed 0-nya. Ini seed 0-nya seperti apa? Ini supaya nilainya tetap seperti ini. Jadi begitu dilakukan seed-nya, maka nilai randomnya itu ini. Nilai randomnya akan selalu tetap 2, 3, 9, 2, 6. Kita lihat. Seed 0 menyimpan state-nya, terus kemudian data itu adalah random dari min 10 sampai 10, tampilkan 5. Oke, data isinya akan muncul random dari min 10 sampai 10, dan yang diambil hanya 5 iterasi saja, 5 random integer. Kemudian filter ini di list, di filter lambda x-nya, di mana x lebih besar daripada 0 dan x habis dibagi 2. Mod 2 sama dengan 0. Ya, ini habis dibagi 2. Pokoknya dia habis dibagi 2. Kalau nggak habis berarti kriteria ini tidak terpenuhi. Diambil dari data. Datanya mana tadi? Ya, datanya ini tadi yang dari random integer dari 10 sampai dari minus 10 sampai 10 diambil 5. Jadi begitu di running kita tampilkan ini, kita tampilkan yang list keduanya yang merupakan dua pangkatnya, kita tampilkan data randomnya, dan terakhir yang difilter dari data random berdasarkan kriteria ini itu apa aja. Oke, kita running. Oke, ini yang pertama adalah ini ya, list 1. Oke, yang kedua, nih, pangkatnya. 2 pangkat X dari list 1. 2 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Oke. Nah, next. Di list 2 isinya seperti ini. Data. Ini adalah random integer. Kita generate sebuah random integer. Munculnya 2, 3, 9, 2, 6. Bedanya apa, Pak? Dengan yang ini. Oke, nanti kita bahas. Tapi jelas kita membuat random integer dari 10 dari min 10 sampai 10, tampilkan 5 elemen. Munculnya kita asumsikan random dulu ya. Hasil randomnya muncul seperti ini. Terus kemudian pada saat kita filter, kita lihat fungsi filternya adalah lambda x di mana x lebih besar daripada 0 dan x habis dibagi 2. Jadi dia akan mencari yang lebih dari 0 dan habis dibagi 2 dari si data ini. Maka dia akan muncul 26 saja. Pertanyaannya yang habis dibagi 2 itu kan ini juga habis dibagi 2, Pak. Kenapa nggak muncul? Karena X-nya yang diminta adalah X lebih dari 2. Oke. Ini saya ulang berapa kali pun, nilai random datanya akan selalu seperti ini. Oke. Bedanya dengan seed 0-nya saya matikan, seperti yang kemarin, dia akan merandom data yang selalu berbeda. Oke, tapi entah ini yang seed keberapa nih. 52 min 1. 8 min 4, 6.
Oke, sekarang kalau saya balikin, tapi saya panggil sheet 0-nya kembali, maka dia akan muncul sama seperti yang ada di kanannya adalah 23-9. Kalau saya pakai sheet 1-nya, masih ingat tadi, nah ini 68-8. Saya running kembali, selalu seperti ini. Balikin ke 0, Pak. Selalu sama. Balikin lagi tadi 1, Pak. Bener nggak tadi ada min 6-nya? Min 6, 8, min 6, 13. Oke. Oke, sudah lebih 5 menit, saya percepat. Terakhir, closure. Ini materi terakhir tentang closure. Closure ini teknik memungkinkan penyimpanan nilai terlepas dari kenyataan bahwa di mana dia dibuat, dia sudah nggak ada. Contoh, kalau ini saya execute, pasti akan error. Errornya kenapa? Pada saat saya memanggil file ini, memanggil function author ini, nilai variabel yang didapat dari sini akan terkirim ke sini, ke namanya var. Kemudian var ini diisi dengan log. Tapi pada saat saya panggil nilai var, karena dia ada di sini, dia bisa muncul. Var di sini akan muncul error, log di sini juga akan muncul error. Kenapa errornya? Karena ini yang disebut dengan variabel lokal, variabel global tadi. Di mana ini dia hanya ada di fungsi ini saja kalau di execute. Oke. Nah, di ini supaya kita bisa memparsingnya seperti apa, kita bisa gunakan fungsi def inner ini tadi. Nah, jadi di sini ada sedikit modifikasi. Kalau saya lihat saya balikin ke code-nya. Ini kalau di running pasti errornya ada di sini. Pertama di par. Oke, ini error nih, saya par. Saya matiin aja deh. Oke, netnya juga tetap error lagi. Yang lognya ini tetap error. Dua ini akan error karena tidak terdefinisikan. Oke, saya tutup. Baru. Tapi munculnya satu. Kenapa? Ya ini yang ditampilkan. Oke, next kita punya inner dan outer-nya seperti apa. Jadi pada saat saya memanggil outer di sini, maka dia akan memanggil menyimpan nilai var yang dikirimkan satu ini tadi masuk ke sini. Dan sekarang log sama dengan var, artinya log ini isinya satu, var juga ini isinya satu. Kemudian di sini dia meminta untuk return inner. Inner ini dia akan memanggil def inner-nya di sini dan mengembalikan nilai lognya. Maka lognya akan kembali keluar. Sehingga di sini saya bisa menampilkan nilai lognya seperti apa. Jadi seolah kita fungsi yang dikembalikan selama pemanggilan outer ini yang disebut dengan closure. Jadi seolah mengembalikan salinan fungsi yang ada di sini. Seolah kita mengembalikan nilai lognya, mengeluarkan nilai lognya, tapi seolah kita nggak perlu manggil, tapi udah pasti nilai log ini yang akan keluar. Ya. Seolah variabel ini yang akan dikeluarkan. Oke, ceritanya sama. Ini masih tentang, ya, ini berikutnya sama tentang penggunaan closure kembali. Jadi di sini nilai lognya kita keluarkan dari rumus ini. Maka dia akan muncul di sini fungsi square, fungsi persegi, nilainya pangkatnya 2, fungsi kubik ya, kubik ini pangkat 3. Lihat dari ini, P log. Lognya ini adalah par ini adalah ini, maka ini P pangkat 2 sama P pangkat 3. Maka ini munculnya sini. Ini I-nya, ini pangkat 2-nya, ini pangkat 3-nya. Oke, ini terakhir. Ini I-nya, ini yang depan I-nya, ini yang di sini pangkat 2-nya, ini pangkat 3-nya. 4 pangkat 2, 16, pangkat 3, 64. Oke, jadi ini cara bermain closure. Oke, karena sudah lebih 10 menit dan juga materinya sudah habis, mungkin kita tutup. Oke, seperti biasa, di penghujung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan.
Dan jangan lupa silakan dicek di Discord ya. Saya sudah share tentang pembagian kelompok untuk final project-nya Python. Silakan dilihat, silakan dihubungi teman sekelompoknya. Jika teman sekelompoknya tidak merespon, mungkin bisa di Japri atau mungkin di Discord juga bisa saling say hello. Kalau tidak ada respon juga dan Anda sampai bekerja sendiri, silahkan menghubungi, menginformasikan ke saya bahwa temannya tidak ada kontribusinya. Aman berarti kalau kayak gitu. Nanti penilaian juga kita akan mengikuti apa yang Anda sampaikan. Kecuali ada temannya menyanggah, dia nggak pernah dihubungi. Nah, bingung juga kalau udah kayak gitu saya. Tapi mungkin kita lihat nanti. Baik, sebelum saya tutup, seperti biasa, silahkan diaktifkan dulu kameranya sebentar. Kita capture untuk terakhir kalinya di sesi penutup ini. Oke, agak terlewat. Agak banyak, hampir 2 jam saya. Oke, baik, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar, Word saya mana? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Namanya nggak keluar nih kalau nggak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah terlalu malam. Takutnya teman-teman masih ada aktivitas lain. Barangkali ada yang masih mencari makanan sebelum tidur. Khususnya buat yang mau sahur. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Insya Allah ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih. Pak. Hmm,